Kalau orang mulai bilang Allahu Akbar saja itu, orang timur bilang langsung menangis. Beda dengan orang lain sembahyang. Jadi kalau tiap hari berapa tahun orang ada di situ ya, tempat itu juga bisa nama penangisan dan peledakan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling sapa dan menyampaikan salam di awal jumpa adalah ikatan batin dan silaturahmi yang wajib diuntai di perjumpaan setiap mukmin di muka bumi ini. Menjawab salam saudaramu wajib hukumnya karena akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini tim Jejak Islami berkunjung ke Kabupaten Kupang, tepatnya di Kecamatan Amarasi Selatan. Di Desa Burain hanya terdapat 3 kepala keluarga yang beragama Islam. Dan di desa ini tidak kami temui sebuah masjid berdiri. Jejak sejarah Islam pernah bergema walau tanpa sengaja dan tak bergaung di Desa Burain. Sejarah itu terkubur di masa silamnya. Sejarah yang tak pernah diketahui tabir sesungguhnya. Dikisahkan pada masa penjajahan Jepang datang dan mendarat di pesisir pantai Teres. Salah satu pantai yang saat ini menjadi destinasi wisata unggulan di Kecamatan Amarasi Selatan. Sebelum Jepang turun menguasai selatan Amarasi di tahun 1942, daerah ini terlebih dahulu telah didiami 7 orang saudagar muslim dari negeri Bharata, Bombay, India. Entah karena terdesak, mereka pun lari menyelamatkan diri dari pasukan Jepang. Mereka pun tinggal menetap dan bersembunyi ke dalam hutan. Lokasi itu saat ini adalah kebun warga milik Bapak Thomas Nenosiki. Kami pun penasaran dengan cerita Mama Ferry Nenosiki tentang lokasi yang disebut Kais Petur, tempat persembunyian para saudagar asal Bombay, India. Satu di antara ke-7 orang tersebut jatuh sakit akibat terjangkit penyakit yang tengah mewabah kala itu. Rambut rontok, badannya bengkak dan melepuh. Di Mbak Edong yang ada di Kretan itu, pohon beringin itu masih ada sampai hari ini. Oh, bekas rumahnya? Bekas rumah nenek. Bekas rumah nenek? Yang kawin sama orang Arab ini. Orang Arab kawin dia. Terus itu, setelah orang pulang, karena Jepang su turun, orang keluar ini entah dong lewat mana, orang su tidak tahu. Tapi orang sampai di Selang, nenek ini masih ada hubungan datang ke sini. Alhamdulillah, Encik Ferry Nenosiki pun bersedia menuntun tim melihat keberadaan makam tua. Salah satu makam saudagar Bombay yang wafat terkena wabah kolera. Akses jalan menuju makam Kais Petur tertutup semak dan rerumputan. Sesekali tersesat, namun semangat keingintahuan tim tidak menyurutkan niat. Bungkus pakai ini. Makam yang ditandai dengan susunan bebatuan memiliki panjang hampir 3 meter lebih. Tertutup semak dan pepohonan rimbun nampak tak terurus.
Wallahu alam bisawaf. Hanya Allah Ta'ala sang pemilik rahasia di muka bumi ini. Pencarian yang tak sia-sia. Doa dipanjatkan atas karunia ini. Tak putus kukirim Al-Fatihah untuk kemuliaan mereka. Tak ada bukti sejarah peninggalan yang dapat dikenang. Hanya cerita turun-temurun jika di lokasi KS Petur ini dulu mereka dengar para saudagar India tersebut rutin mengaji, mengalunkan ayat-ayat Allah yang menyentuh hati. Kalau orang mulai bilang Allahu Akbar saja itu, orang timur bilang langsung menangis. Beda dengan orang lain sembahyang. Jadi kalau tiap hari berapa tahun orang ada di situ ya, tempat itu juga bisa nama penangisan dan peledakan orang. Tidak jelas itu orang dari Arab atau dari mana, tapi orang tahu saja Kashmir Nina, orang hitam besar-besar. Nah, itu kalau dikaitkan dengan cerita bahwa selanjutnya mereka tinggal di situ sebelum Perang Dunia Kedua, dan di antara mereka ada satu yang paling gemuk dan dia meledak begitu. Dan selain bekas tempat mereka tinggal itu, ada barang pecah belah seperti piring, apa-apa semua. Sampai dengan beberapa tahun yang lalu, sisa-sisanya masih bisa kita ketemu. Tapi karena makin hari, keadaan berubah jadi pecahan-pecahan itu makin terkikis. Nah, mereka tinggal di situ, tidak memberitahukan kepada masyarakat di situ. Ini orang dari mana? Karena dong bahasa lain, orang Amarasi bahasa lain. Jadi mereka tinggal pada saat yang baik untuk mereka pulang. Tinggal beberapa orang, satu semati, terus tinggal di situ. Tempat itu namanya KS Petur. KS Petur itu orang pendatang meledak. Karena terdesak oleh kedudukan Jepang, para saudagar akhirnya hijrah ke Kupang dengan mempersunting dan membawa serta kembang desa yang bernama Inrun Siki keluar dari kecamatan Amarasi Selatan. Lalu tinggal menetap sementara dan membuka toko Bombay di pinggiran jembatan Selam berdekatan dengan desa Air Mata, Kota Kupang kala itu. Kenangan masa lalu terus membekas di setiap ingatan keturunan Inrun Siki di Kampung Kretan. Hingga saat ini keberadaan buyut mereka bak hilang di telan bumi. Letak makam kuno KS Petur tersebut bersebelahan dengan lokasi kompleks perumahan prajurit Angkatan Udara Radar 226 Buraen. Masjid yang didirikan secara swadaya oleh para prajurit Radar 226 Buraen dijadikan pusat pertemuan dan diskusi agama di saat waktu senggang lepas tugas mereka. Mayor Budi Leman asal Jawa Barat.
adalah pecetus berdirinya masjid yang berada di dalam kompleks perumahan Angkatan Udara, Radar 226 Burain. Keberadaan Masjid Anggun Al-Ikhlas tidak hanya diperuntukkan bagi para prajurit semata. Mereka dengan senang hati menyambut masyarakat sekitar untuk berjamaah bersama. Bahkan warga muslim OKBT yang jaraknya berkilo-kilometer datang dan sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Radar 226 Burain ini. Pada awalnya tahun 2005, 2006 itu waktu itu dari kepemimpinan Mayor Elektronika Budi Erleman, sarjana teknik yang memprakarsai berdirinya Masjid Al-Ikhlas yang berada di Komplek Satrat 226 Burain, tepatnya di Kecamatan Amarasi. Mengisi waktu selepas piket bergotong royong menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid kebanggaan mereka ini, masjid kecil yang berada di pelosok selatan Tanah Timur sanggup menggugah keimanan. Sholat duha amalan terpuji yang tidak dilewatkan begitu saja bagi para prajurit Radar 226 Burain di Kecamatan Amarasi Selatan. Sholat duhur berjamaah di masjid menjadikan pemandangan yang menyejukkan hati di sela-sela kesibukan rutin mereka. Tugas tambahan dan bergantian dilakukan oleh para prajurit Radar 226 Burain sebagai imam sholat maupun khotib selepas sholat seperti ini bertujuan meneduhkan kolbu agar selalu ingat sepenting dan sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk sujud keharibaan Rob yang agung. Kebersamaan dengan sesama saudara muslim yang ditugaskan di Satuan Radar Burain berjalan sangat harmoni, membangun harmoni persaudaraan. Ini terbukti dari beberapa kali kegiatan di lingkungan gereja kami di sini, dan lebih dari itu pengalaman kami juga setiap kali perayaan Natal Paskah. Kami selalu meminta bantuan pimpinan dan ada anggota yang tugaskan untuk membantu mengamankan atau mengawal jalannya perayaan-perayaan di lingkungan gereja sini. Dan itu kami merasa sangat terbantu. Selain itu, saudara-saudara kami yang muslim, mereka juga saya sendiri menyaksikan dalam banyak kegiatan peristiwa suka ataupun duka, mereka selalu hadir mengambil bagian, menjadi bagian dari masyarakat di sekitar sini. Yang paham tulus berbagi. Lihat saja prajurit Muhammad Rifki, putra asal Lombok. Ia semangat menuntun teman-temannya belajar tak berbatas waktu dan dengan siapapun jika mampu mengarahkan kita ke arah yang insya Allah lebih baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala wala
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Empati tidak hanya sampai di situ, melayani masyarakat sekitar dari segala sisi siap mereka lakoni dengan segenap jiwa. Kami sebagai seorang kesehatan juga melayani kegiatan vaksinasi untuk masyarakat umum dan anggota Satra 226, tidak pandang bulu, tidak peduli siapa, ada yang anggota ataupun tidak, semua kita laksanakan karena kepedulian kita untuk toleransi kita bersama warga. Kita saling menyatu dan kami saling memberikan dukungan dan dorongan. Pada saat tahun 60-an ada seorang perwira dari TNI Angkatan Udara yang bernama Haji Muhammad Saleh. Pada saat itu tahun 60-an, 65-67, nah itu beliau berasal aslinya dari Bombay ataupun keturunan dari India yang menetap datang dan menetap di Kupang ataupun di El Tari. Saat itu dia berlaku sebagai seorang prajurit, yaitu perwira TNI Angkatan Udara. Beliau pernah syiar ataupun datang ke daerah Burain sebagai syiar agama sekaligus mengenalkan beberapa teknik menembak pada saat itu kepada prajurit-prajurit Raja Koro yang saat itu masih kental dengan acara berburu, yaitu berburu rusa, sehingga ada beberapa cara ataupun teknik dari Muhammad Saleh untuk mengenalkan ataupun mengajari dari prajurit Raja Koro tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan kemunculan Letnan Muhammad Saleh sekitar tahun 1950-an yang mencari keluarganya di Kampung Kretan di desa Retrain, Kecamatan Amarasi Selatan. Dengan membawa bukti sepotong selendang tenun bermotif Amarasi yang telah lusuh milik ibunya yang bernama Inrun Siki, sebagai bukti bahwa ia adalah keturunan dari saudagar Bombay India yang sempat diam dan menetap beberapa saat di KS Petur di masa penjajahan Jepang. Kenyataan sampai hari ini kami anak cucu yang ada di Kretan dan Batu Sapu, kami mengakui bahwa keturunan kami, nenek kami diboyong ke tanah Arab. Sesudah itu datanglah Bapak Muhammad Saleh, keturunan dari nenek Runsiki dari tanah Arab. Beliau datang membawa sepotong kain
yang membuat kami anak cucu dengan bersuka cita menerima beliau sebagai saudara kami. Bukti sejarah tidak akan pernah mengkhianati sejarah itu sendiri. Bijaklah toleransi. Islam pernah singgah di Burayan, walau tidak ada sedikit tujuan syiar Islam mereka perkenalkan ke penduduk masa itu. Toleransi yang mengakar sejak dulu takkan mampu digerus oleh apapun. Kisah para saudagar Bombay di Kais Petur dengan meninggalkan bukti keberadaan makam salah satu di antara mereka menjadi cerita abadi milik orang-orang Burayan di Kecamatan Amarasi Selatan. Kasih itu indah, cinta mengalahkan kerasnya hati karena Allah menebar rahmatnya seru sekalian alam untuk semua. Teruslah merekah dipetikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam bagai nur lembut yang mampu menebar kehangatan. Rendahkan hatimu, lembutkan suara, karena Allah menciptakan manusia dengan keistimewaan yang sama. Di hadapannya kita tak berbeda dan disayangnya. Percayamu, hanya amal kebajikan setiap kita yang mampu menuntun ke jannah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku.